Melanjutkan episode sebelumnya, Xiaoyan telah meminjam kekuatan dari Tianhu, seorang elit dozon yang tubuh spiritualnya ada di dalam cincin penyimpanan Xiaoyan. Seketika itu Qinyun terkejut mengetahui peningkatan instan kekuatan Xiaoyan dan bertanya metode pelatihan macam apa yang telah dilakukan pemuda ini hingga dapat meningkatkan kekuatan secepat ini. Dengan aura api yang agung, Xiaoyan berkata kepada Chen Yue, "Majulah, aku akan melihat apakah taktikmu." Chen Yun dengan wajah ketakutan meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin kekuatannya hanya bertahan sementara saja. Kemudian, ia mengeluarkan pedangnya. "Akan kubuktikan kekuatan yang kamu miliki asli atau tidak, bocah." Kemudian ia dengan cepat mengarah Xiaoyan. Xiaoyan tidak tinggal diam. Dia melakukan gerakan untuk merapal sebuah teknik. Tiba-tiba ratusan bola api muncul di samping Xiaoyan. Bola api diarahkan pada Chen Yue. Saat satu bola api meledak, rentetan ledakan terjadi. Ledakan itu menyebabkan Chen Yun terpental, dipaksa mengeluarkan seteguk darah. Xiaoyan tidak membiarkan Chen Yun bernapas, ia langsung menyerang dengan bola api selanjutnya. Namun kali ini Chen Yun bergegas dengan kecepatan penuhnya berusaha menghindari semua bola-bola api itu. Sedangkan Hong Tian bersama boneka iblis masih melakukan pertempuran. Di sini terlihat beberapa kali Hong Tian terkena serangan dari boneka iblis hingga tubuhnya terpental di atas tanah. Hong Tian dengan tubuh terengah-engah menyaksikan tetua Qi Yun berusaha menghindari bola api Xiaoya, sedangkan para anggota klan Hon hanya melihat di udara tidak berani ikut dalam pertempuran. Mereka sadar perbedaan kekuatan. Karena dianggap tidak mampu menandinginya, Qi Yun berusaha kabur. Melihat Qi Yun kabur, Hong Tian melakukan serangan tipuan dan mengomando agar semua anggota klan Hong ikut kabur. Xiaoyan tidak membiarkan Qi Yun kabur. Ia menggunakan teknik penjara api untuk membatasi gerak Qi Yun. Qi Yun dengan terpaksa melakukan perlawanan dengan merilis teknik ratusan pedang. Xiaoyan dengan tinju yang dilapisi api menabrakkan dengan pedang, serangan pedang terpental. Kemudian dengan cepat Xiaoyan menghantam tetua Qi Yun dengan tinjunya. Tetua Qi Yun terpental dan jauh. Namun Xiaoyan bersiap akan menghajarnya lagi saat Xiaoyan mengejar. Ia berpura-pura meminta belas kasihan, tetapi setelahnya ia melemparkan 2 bom ke arah Xiaoyan. Ledakan pun terjadi, kemudian ia berusaha kabur kembali. Tiba-tiba Xiaoyan tepat berada di depan Qi Yun bersiap menendangnya. Seketika itu tetua Qi Yun terpental jauh hingga menghantam tanah. Qi Yun babak belur. Xiaoyan menghampiri Qi Yun yang tidak berdaya, kemudian mencengkram lehernya. Tanpa diduga tetua Qi Yun merapalkan sebuah teknik peladakan diri. Dengan cepat Xiaoyan menjauh dan membuat penjara ruang. Seketika Qi Yun terkejut kekuatan ruang. Ledakan terjadi hingga terdengar Hong Tian. Hong Tian terkejut sampai Qi Yun melakukan peledakan di pavilion petir angina pasti tidak akan diam saja. Kematian Chen Yun ini telah diketahui oleh para ketua dari sekte pavilion petir angin karena batu giok yang merasakan kehidupannya telah hancur. Yang membuat para ketua dari sekte petir sangat murka apa yang telah terjadi kepada Chen Yun. Pada akhirnya, pemimpin dari pavilion petir angin pun memerintahkan untuk mencari tahu siapakah yang telah menghabisi Chen Yun. Mereka akan membalaskan dendam karena ini adalah sebuah penghinaan bagi sekte pavilion petir angin. Setelah itu mereka pun berubah menjadi sosok cahaya dan bergegas pergi. Kemudian cerita pun berpindah lagi kepada Xiaoyan yang sekarang dia telah memulihkan diri di sebuah pegunungan di dataran tengah dan tidak lama memulihkan diri. Akhirnya Tianhua muncul. Dia mengatakan bahwa Xiaoyan sebelumnya ternyata kekuatan spiritualnya masih lemah untuk menahan kekuatan dari Tianhua. Untung saja tubuh Xiaoyan memiliki daya tahan tubuh yang sangat tinggi. Mendengar hal itu Xiaoyan tersenyum kemudian bertanya, "Sudah sampai level manakah kekuatan Tuan telah pulih?" Tianhua menjawab berkata bahwa kekuatannya saat ini sudah mencapai sekitar bintang 8 dozong. Setiap upaya untuk kembalikan kelas dozong akan membutuhkan tubuh fisik yang sangat cocok dengan jiwanya. Setelah itu Tianhua tertawa kemudian berkata bahwa mereka memiliki kesepakatan di mana Xiaoyan akan membantunya menyelesaikan masalah tubuh fisik. Mendengar hal itu Xiaoyan dia tersenyum
Dan dia berpikir, jika dia telah membantu Tianhuo, pasti Tianhuo akan melindunginya di masa depan. Maka hal itu akan sangat bermanfaat bagi Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun berkata bahwa tubuh asli memiliki tingkat kesesuaian yang paling sempurna dengan jiwa seseorang. Jika jiwa secara acak menempati tubuh fisik yang tidak cocok, kemungkinan efeknya akan sangat buruk. Oleh karena itu tubuh hanya dapat secara khusus disempurnakan dulu. Menanggapi hal itu Tianhuo tersenyum. Kemudian berkata bahwa ia akan menyerahkan semua permasalahan penyempurnaan kepada Xiaoyan. Tianhuo berkata bahwa Xiaoyan harus membuat tubuh yang terbaik untuk dirinya, tidak perlu terburu-buru dan tergesa-gesa dalam proses pembuatannya. Meskipun ia tidak pernah memurnikan tubuh, namun ia menyadari bahwa kekuatan bahan sangatlah penting. Hal tersebut jugalah yang akan menentukan prestasi seseorang di masa depan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan berkata, Tuan Yao dapat yakin bahwa Xiaoyan pasti akan membantunya menyiapkan tubuh yang terbaik. Tianhuo segera tertawa kemudian berkata bahwa Xiaoyan juga dapat yakin bahwa ia tidak akan membiarkan Xiaoyan jatuh ke dalam bahaya sedikit pun. Saat ini, hati Tianhuo benar-benar merasakan kegembiraan dan sangat berterima kasih kepada Xiaoyan. Tianhuo pun berkata jika waktu itu Xiaoyan tidak membawanya keluar dari dunia magma, mungkin dirinya sekarang telah tiada. Aku sangat berterima kasih kepadamu, karena aku sekarang telah memiliki setengah dari kekuatanku di masa lalu ditambah lagi di masa depan, mungkin aku akan mendapatkan tubuhku lagi dengan bantuanmu. Xiaoyan pun tersenyum mendengar perkataan dan pujian dari Tianhuo.